Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Midaul Afidah dengan NIM 22020120002 S1 PGSD Universitas Muhammadiyah Kudus akan menjelaskan tentang penggunaan kalimat efektif dalam karya tulis ilmiah. Di sini saya akan menjelaskan terkait tentang penjelasan kalimat efektif dalam karya ilmiah, kemudian mengapa kalimat efektif penting digunakan, selanjutnya apa sih syarat penggunaan kalimat efektif karya tulis ilmiah, selanjutnya contoh kalimat efektif dalam karya tulis ilmiah. Masuk ke pertama, penjelasan tentang kalimat efektif dalam karya ilmiah. Apa sih kalimat efektif itu? Kalimat efektif adalah kalimat yang memberikan pemikiran yang bisa dibaca jelas oleh pembaca. Kalimat ini biasanya dipakai dalam karya tulis ilmiah. Kalimat efektif membuat proses penyampaian dan penerimaan pesan dapat dipahami oleh pembaca. Dalam menulis, digunakan kalimat efektif. Kalimat efektif disampaikan secara mudah, dapat dipahami oleh pembaca. Karya ilmiah ditulis untuk dipahami oleh pembaca. Penulis hendaknya memperhatikan kalimat yang ditulis. Jadi, kalimat efektif adalah kalimat yang berisikan gagasan pembicara atau penulis yang dapat dipahami oleh pendengar atau pembaca. Hemat dalam pemakaian atau pemilihan kata-kata, dan sesuai dengan kaidah bahasa yang berlaku. Kemudian yang selanjutnya adalah syarat penggunaan kalimat efektif karya ilmiah. Syarat yang pertama adalah kesepadanan struktur, meliputi memiliki subjek dan predikat yang jelas. Suatu kalimat dapat memiliki subjek dan predikat yang jelas adalah dengan cara menghindari pemakaian kata cepat seperti di, dalam, bagi, untuk, pada, sebagai, tentang, mengenai, menurut, dan lain sebagainya sebelum penyebutan subjek. Contohnya, ini contoh yang salah. Bagi semua siswa SMA Negeri 47 Jakarta harus mengikuti apel hari Senin. Contoh kalimat benar. Semua siswa SMA Negeri 47 Jakarta harus mengikuti apel hari Senin. Yang kedua, tidak terdapat subjek ganda. Suatu kalimat bisa memiliki struktur yang sepadan adalah dengan cara tidak menuliskan subjek ganda. Subjek ganda dalam suatu kalimat bisa mengakibatkan informasi menjadi tidak terfokus, sehingga membuat orang lain akan kesulitan untuk memahami maknanya. Contohnya, contoh kalimat salah. Penyusunan laporan akhir sekolah itu saya dibantu oleh para dosen. Kalimat benar. Dalam menyusun laporan itu, saya dibantu oleh para dosen. Kemudian yang C, tidak menggunakan kata penghubung. Penggunaan kata hubung yang tidak tepat dapat membuat kalimat tidak bisa dipahami oleh pembaca atau pendengar dengan baik. Contoh kalimat yang salah. Kami ketinggalan kereta, sehingga kami datang agak terlambat. Contoh kalimat yang benar. Kami ketinggalan kereta, oleh karena itu kami datang agak terlambat. Yang selanjutnya, tidak menggunakan kata yang untuk mendahului predikat. Kata yang dalam suatu kalimat dapat menjadikan struktur kalimat menjadi tidak sepadan. Hal itu dikarenakan bisa kehilangan fungsinya.
Hal itu dikarenakan predikat bisa kehilangan fungsinya. Contoh kalimat yang salah. Sekolah kami yang terletak di depan bioskop Surya. Contoh kalimat benar. Sekolah kami terletak di depan bioskop Surya. Kemudian yang kedua, keparalelan bentuk. Suatu kalimat efektif dikatakan efektif. Suatu kalimat dikatakan efektif apabila memiliki bentuk yang paralel atau sejajar. Hal ini berarti apabila suatu kalimat memiliki bentuk pertama, yakni kata benda, maka kalimat selanjutnya juga harus memiliki bentuk kata benda. Contoh kalimat efektif. Contoh kalimat yang benar. Tahap terakhir penyelesaian gedung itu adalah kegiatan pengecatan tembok, pemasangan penerangan, pengujian sistem pembagian air, dan pengaturan tata ruang. Contoh kalimat yang salah. Tahap terakhir penyelesaian gedung itu adalah kegiatan pengecatan tembok, memasang penerangan, pengujian sistem pembagian air, dan pengaturan tata ruang. Kemudian yang ketiga, kehematan kata. Meliputi menghilangkan pengulangan subjek. Kalimat yang hemat kata berarti penyebutan subjek hanya perlu digunakan sebanyak satu kali saja dalam satu kalimat. Oleh karena itu, apabila kalimat yang kamu buat memiliki dua subjek, maka penyebutannya cukup satu kali saja dan tidak perlu diulang. Contoh kalimat salah. Karena dia tidak diajak, dia tidak datang ke rumah Nina. Contoh kalimat benar. Karena tidak diajak, dia tidak datang ke rumah Nina. Kemudian yang B, menghindari kesinoniman dalam satu kalimat. Kalimat yang hemat kata berarti dalam satu kalimat cukup menggunakan satu kata dengan satu makna saja. Apabila dalam satu kalimat terdapat dua kata yang pada dasarnya memiliki makna yang sama atau biasa disebut sinonim, maka kamu hanya perlu menggunakan salah satu kata tersebut. Contoh kalimat salah. Sejak dari pagi dia baru menulis namanya. Contoh kalimat benar. Sejak pagi dia baru menulis namanya. Yang C, memperhatikan kata jamak. Kalimat yang hemat kata yaitu tidak adanya penambahan kata yang sudah memiliki makna jamak. Oleh karena itu, pada saat kamu menemukan kata jamak dalam suatu kalimat, maka tidak perlu dilakukan penambahan kata lain yang memiliki makna jamak. Contoh kalimat salah. Hadirin sekalian dimohon naik ke panggung. Contoh kalimat benar. Hadirin dimohon naik ke panggung. Kemudian yang D, menghindari pemakaian superordinat pada hiponimi kata. Kalimat yang hemat kata yakni kalimat yang memiliki hiponimi kata satu saja. Contoh kalimat salah. Peserta ujian nasional wajib memakai celana warna hitam. Contoh kalimat benar. Peserta ujian nasional wajib memakai celana hitam. Selanjutnya, kecermatan penalaran. Kecermatan penalaran memiliki fungsi yang penting karena dapat mencegah adanya makna ganda ketika membaca kalimat. Oleh karena itu, supaya suatu kalimat dapat memiliki kecermatan penalaran, kamu perlu memperhatikan pemilihan kata dalam menyusun kalimat. Contoh kalimat salah. Mahasiswa perguruan tinggi yang terkenal itu menerima hadiah. Kalimat yang benar, mahasiswa terkenal itu menerima hadiah atau mahasiswa dari perguruan tinggi terkenal itu menerima hadiah. Selanjutnya, kelogisan bahasa. Syarat kalimat efektif yang kelima adalah harus memiliki kelogisan bahasa.
Kelogisan bahasa dalam suatu kalimat bisa dipahami sebagai ide yang terdapat dalam suatu kalimat dapat diterima dan dipahami oleh akal. Selain itu, kelogisan bahasa juga dapat dilihat dari penulisannya yang sesuai atau tidak dengan ejaan yang berlaku. Contoh kalimat salah, waktu dan tempat kami persilakan. Contoh kalimat benar, untuk bapak atau ibu kami persilakan. Berikutnya, mengapa kalimat efektif penting digunakan? Karena kalimat efektif sangat penting dalam penulisan karya tulis ilmiah. Karena kalimat efektif memiliki kemampuan untuk melahirkan dan memicu kembali gagasan-gagasan pembaca yang identik dengan gagasan pengarang. Dalam kaidah bahasa Indonesia, penggunaan kalimat efektif termasuk yang paling penting untuk diperhatikan. Secara terminologis, kalimat efektif merupakan susunan kata berdasarkan kaidah yang berlaku. Kalimat efektif ini juga sebagai cara untuk memilih diksi yang tepat. Contoh kalimat efektif dalam karya ilmiah. Yang pertama, penelitian ini bertujuan mengetahui kinerja aparatur kelurahan dalam memberikan pelayanan di kelurahan Belakang Balok, Kota Bukit Tinggi. Yang kedua, deskripsi ini berjudul titik-titik. Yang ketiga, penelitian ini bertujuan mengetahui titik. Sumber referensi saya ambil dari internet. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala tutur kata yang tidak berkenan jadi semua. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.